Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Ini adalah pertemuan ke-16 dari kajian rutin selama bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, membahas kitab Mukhtasar Ahaditsus Shiyam Ahkamun wa Adab, atau ringkasan hadis-hadis seputar puasa, hukum-hukum dan adab-adabnya, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-16, yaitu tentang al-hadis sadis ashar, sihhatu shaumi man asbaha junuban. Hadis yang ke-16 yaitu tentang sahnya puasa orang yang memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. An Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaghtasilu wa yasum, muttafaqun alaih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki waktu subuh, beliau dalam keadaan junub karena berjima. Thumma yaghtasilu wa yasum. Kemudian beliau mandi dan melaksanakan puasa. Muttafaqun alaih. Wa fi hadits Ummi Salamah wala yaqdi. Dalam riwayat Ummu Salamah disebutkan wala yaqdi, dan juga tidak mengqadha, tidak mengganti puasanya tadi. Penulis menjelaskan tentang hadis ini, al-haditsu dalilun ala anna as-sha'im idza asbaha junuban bi an tala alaihi al-fajr wa huwa junubun min jima'in aw ihtilamin fa shaumuhu sahih. Hadis ini merupakan dalil bahwa orang yang berpuasa apabila memasuki waktu subuh dalam keadaan junub, baik itu disebabkan karena semalam misalkan berhubungan suami istri atau karena mimpi basah, kemudian datang waktu subuh sedangkan dia tidak mandi, fasaumuhu sahih. Saumnya tetap sah. Walau lam yagtasil illa ba'da tulu'il fajri. Meskipun orang yang junub tadi belum mandi kecuali setelah terbit fajar atau setelah adzan subuh. Idza amsaka 'anil ta'am wasyarab wal mufattirat bi niyyatin 'inda bad'i waqti shiyam. Jika ia menahan dari makan, minum dan pembatal puasa lainnya dengan berniat ketika permulaan waktu puasa. Jadi hadis ini merupakan dalil bahwa orang yang memasuki waktu subuh, sedangkan ia sedang hendak berpuasa atau di bulan Ramadan, maka puasanya tetap sah meskipun dia belum mandi, meskipun dia belum bersih. Wal janabah kullu ma aujaba ghaslan min inzalin aw jima'in. Janabah adalah segala sesuatu yang mewajibkan mandi janabat atau mandi wajib, baik itu karena inzal itu adalah karena keluar air mani, keluar air mani ini bisa karena jima, berhubungan suami istri, atau karena mimpi basah, atau karena istimna atau onani, au jima'in, atau karena berhubungan suami istri. Jadi junub atau janabat adalah segala sesuatu yang mengharuskan seseorang, yang mewajibkan kepada seseorang untuk mandi wajib, baik itu karena keluar mani atau karena berhubungan suami istri. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187,
fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Artinya, maka sekarang campurilah mereka, yaitu berhubunganlah dengan istri kalian, ya, dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Ya. Penulis menjelaskan mengenai ayat ini, wallahu ta'ala idza adzina bil jima'i ila an yatabayyana al-fajru lazima min dzalika alla yakuna al-ightisalu illa ba'da tulu'il fajri. Ketika Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini mengizinkan atau memperbolehkan berhubungan suami istri, ya, hingga benar-benar jelas datang waktu fajar, maka konsekuensi dari itu, ya, seseorang tidak bisa mandi kecuali setelah terbit fajar. Ya, karena tidak sempat, misalkan ada suami istri yang berhubungan suami istri waktu sahur sampai misalkan adzan subuh, ya, adzan subuh, ya, dan belum sempat mandi, maka konsekuensinya, ya, suami istri tersebut baru bisa mandi setelah adzan subuh atau setelah terbit fajar. Kemudian penulis menjelaskan wa taqidul janabah fil hadits bi annaha min jima'in li bayani anna ta'khirahu sallallahu alaihi wasallam al-ghasla an ikhtiyarihi minhu. Ya. Penyebutan janabat, ya, dalam hadis di atas karena jima, ini untuk menjelaskan, ya, tujuannya untuk menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan mandi janabat tadi atas dasar kehendak beliau sendiri. Wa annahu lam yufaji bima yujibul ghusl. Beliau tidaklah mengakhirkan mandi atau menunda mandi hingga terbit fajar atau setelah fajar, ya. Bukan karena ada sesuatu yang mewajibkan mandi yang datang tiba-tiba. Fayufidu annahu la tajibul mubadhar bil ghusl minal janabah. Sehingga dari hadis ini bisa diambil faedah bahwa tidak wajib bersegera mandi karena janabah. Bal yajuzu ta'khiruhu ila tulu'il fajri. Justru hadis ini menunjukkan bolehnya menunda mandi janabah, ya, di hari puasa maksudnya, ya, di sini hingga terbit fajar atau setelah adzan subuh. Dan hal itu juga diperkuat oleh kisah Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menuturkan anna rajulan ja'a ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastaftih wa hiya tasma'u min wara'il bab. Bahwa seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta fatwa kepada beliau. Sementara Aisyah radhiyallahu taala anha menyimak di belakang pintu. Faqala, "Ya Rasulullah, tudrikuni shalah wa ana junubun, afa asum?" Laki-laki itu kemudian bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, waktu salat tiba, maksudnya waktu salat subuh telah tiba, sedangkan aku masih dalam kondisi junub. Apakah aku tetap berpuasa?" Qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW menjawab pertanyaan laki-laki tersebut, "Wa ana tudrikuni shalah wa ana junubun fa asum." Aku juga pernah dalam keadaan junub saat waktu subuh tiba. Ya, saat waktu subuh tiba, sedangkan aku dalam keadaan junub. Dan aku pun tetap berpuasa. Faqala, kemudian laki-laki itu menimpali, "Lasta mithlana ya Rasulullah, faqad ghafarallahu laka ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, Anda tidak sama dengan kami, sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada laki-laki tersebut, "Wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamakum bima atqi." Demi Allah, sesungguhnya aku berharap aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling tahu bagaimana bertakwa kepadanya. Nah, jadi hadis ini menunjukkan, ya, bahwa orang yang
dalam keadaan junub, kemudian datang waktu salat, maka dia harus tetap berpuasa. Ya, meskipun ia mengakhirkan mandi, ya, misalkan setelah adzan subuh. Ya. Sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan pada diri Rasulullah SAW terdapat teladan yang baik. Kemudian penulis menjelaskan, ya, kasus lain yang juga sama, kurang lebih sama dengan kasus orang yang junub, ya, kemudian belum mandi ketika adzan berkumandang, adzan subuh berkumandang, yaitu tentang wanita yang haid dan nifas yang bersih sebelum fajar terbit. Wa kadzal haid wan nufasa idza inqata'a damuha wa ra'at at-tuhra qabla al-fajr fa innaha tasumu ma'an nas walau lam taghtasil illa ba'da thulu'il fajr. Sama halnya dengan wanita yang haid atau wanita yang sedang nifas, kemudian darahnya berhenti keluar dan melihat dirinya telah suci sebelum terbit fajar, ya, maka ia harus berpuasa sebagaimana orang lain berpuasa, meskipun ia tidak mandi kecuali setelah terbitnya fajar atau setelah adzan subuh. Mengapa demikian? Li'annaha hina idzin min ahli shaum. Karena seketika itu pula, ketika dia bersih, ketika ia suci sebelum terbit fajar, ya, ia sudah termasuk orang-orang yang wajib berpuasa. Karena dia tidak punya halangan lagi berupa haid atau nifas. Oleh karena itu, wa 'alaiha an tubadira bil ghasli litusalli salatal fajr fi waqtiha. Oleh karena itu, ya, orang yang tadi, ya, wanita yang haid kemudian bersih, suci sebelum terbit fajar, maka hendaknya ia segera mandi agar bisa melaksanakan salat subuh pada waktunya. Ya. Kemudian penulis menjelaskan kasus yang lainnya, itu orang yang mimpi basah di siang hari bulan Ramadan. Ya. Beliau menjelaskan, wa idza ihtalama as-sha'imu fi nahari as-shiyam fa innahu yaghtasil wa shaumuhu sahih. Ya. Apabila ada orang yang berpuasa, ya, di siang hari bulan Ramadan bermimpi basah, ya, misalkan tidur kemudian tiba-tiba ia bermimpi basah akhirnya keluar air mani, maka yang harus ia lakukan adalah fa innahu yaghtasil, ia harus mandi janabat. Lalu bagaimana dengan saumnya? Wa saumuhu sahih, puasanya tetap sah. Mengapa? Li'annahu laisa lahu ikhtiyarun fi dzalika wala iradah. Karena hal itu, yaitu mimpi basah, terjadi bukan atas pilihannya, bukan atas kehendaknya dan keinginannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan pada kasus ini, orang yang tidur kemudian ia mimpi basah, ya, ini adalah di luar kemampuan orang yang tidur tadi, ya. Kemudian penulis juga menjelaskan faidah dari hadis di atas, ya. Wa fil hadis dalilun ala jawaz iktisalis shaim. Hadis ini juga dalil bolehnya mandi bagi orang yang berpuasa. La farqa fi dzalika bainal aghsalil wajibah wal masnunah wal mubahah. Tidak ada bedanya baik mandi tersebut mandi wajib, ya, atau mandi yang sunnah, atau mandi yang mubah, ya, mandi yang biasa saja misalkan untuk menyegarkan. Jadi hadis ini menunjukkan, ya, selain sahnya puasa orang yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub, ya, juga menunjukkan bahwa orang yang berpuasa boleh mandi, baik itu mandi wajib, ataupun mandi sunnah, ataupun mandi yang hukumnya mubah. Hal itu juga sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, bab iktisalis shaim,
bab tentang mandinya orang yang berpuasa. Kemudian setelah Imam Bukhari menyebutkan bab itu, setelah itu beliau membawakan kisah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Thumma dzakara anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma balla thawban fa'alqahu alaihi wa huwa sha'im. Imam Bukhari menyebutkan kisah bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah membasahi pakaiannya, kemudian ia kenakan sementara ia dalam keadaan berpuasa. Kemudian Imam Bukhari juga membawakan kisah Asy-Sya'bi yang mana wa dakhala Asy-Sya'bi al-hammama wa huwa sha'im. Dan juga Asy-Sya'bi pernah masuk ke dalam pemandian air panas, ya tentunya untuk mandi ya. Sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Kemudian juga beliau menukil perkataan Hasan Al-Basri, la ba'sa bil madmadati wat tabarruda lis-sha'im. Tidak mengapa orang yang berpuasa untuk berkumur-kumur dan mendinginkan badan. Ya. Jadi 3 poin atau 3 kisah dan athar yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab mandinya orang yang berpuasa, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kemudian kisah Sya'bi, kemudian perkataan Hasan Al-Basri, ini menunjukkan bolehnya mandi bagi orang yang berpuasa. Nah, oleh karena itu, thumma saqa fil bab hadits Aisyah radhiyallahu taala anha al-madhkura awwalan. Kemudian setelah Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan 3 athar tadi, beliau mencantumkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang disebutkan di awal pembahasan tadi. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bolehnya mandi bagi orang yang berpuasa. Qala Ibnu al-Munayyir al-Kabir tahta al-bab al-madhkur. Ibnu al-Munayyir al-Kabir menjelaskan ya, dalam bab yang disebutkan tadi, maksudnya bab ightisalus shaim dalam Sahih Bukhari, bab mandinya orang yang berpuasa dalam kitab Sahih Bukhari. Fihi raddun ala man kariha ightisalus shaim. Dalam hadis ini ya, atau dalam bab ini terdapat ya bantahan bagi orang yang berpendapat makruhnya mandi bagi orang yang berpuasa. Ya. Baik itu li'annahu in karihahu khasyata wusulil ma halqahu fal'illatu batilatun bil madmadati was siwaq wa bidhauqi qidri wa nahwi dzalik. Karena jika yang berpendapat makruhnya mandi bagi orang yang berpuasa karena khawatir akan adanya air yang masuk ke tenggorokan, maka illah ini atau alasan ini batal atau terbantahkan dengan bolehnya berkumur-kumur, bersiwak dan mencicipi makanan ketika berpuasa. Ini bantahan pertama. Wa in karihahu lirrifahiyah. Jika orang yang berpendapat makruhnya mandi bagi orang yang berpuasa dengan alasan karena itu bersenang-senang, ya bermewah-mewahan, maka dibantah dengan waqad istahabbas salaf lis-shaim at-taraffuh wat-tajammul wat-tarajjul wal-iddihan wa ajazal kahl wa ghair dzalik. Falidzalika saqa hadhil af'al tahta tarjamatil ightisal wallahu a'lam. Jika tadi orang yang mengatakan ya makruhnya mandi bagi orang yang berpuasa beralasan hal itu karena senang-senang, orang yang berpuasa tidak boleh senang-senang, maka bantahannya adalah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Munayyir, sebagian salaf ya, para salaf ya bahkan menganjurkan bagi orang yang berpuasa ya untuk membuat dirinya nyaman ya atau bersenang-senang, berhias, menyisir dan memakai minyak rambut. Dan juga memperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk memakai celak mata. Ya. Oleh karena itu, ya, beliau Imam Bukhari membawakan perbuatan ini, ya, maksudnya perbuatan tadi bersiwak, mencicipi makanan, kemudian memakai minyak rambut dan lain sebagainya, ya, di bawah atau dalam bab bolehnya mandi bagi orang yang berpuasa atau mandi orang yang berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Ya, jadi jika seandainya kita mendengar ada orang yang atau pendapat yang mengatakan makruh mandi bagi orang yang berpuasa, ya.
Maka bantahannya ada dua dengan dua alasan. Yang pertama, jika alasannya khawatir ada air yang masuk ya ke dalam tenggorokan, maka itu terbantahkan dengan bolehnya berkumur-kumur dan bersiwak juga mencicipi makanan ketika berpuasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ya pendapatnya mengatakan makruhnya mandi ketika berpuasa, ya, dengan alasan itu adalah senang-senang, justru sebagian salaf atau bahkan salaf itu menganjurkan bagi orang yang berpuasa untuk menyamankan dirinya, membuat dirinya nyaman atau bersenang-senang, berhias, ya, menyisir, memakai minyak rambut, memakai minyak wangi, dan memakai celak. Nah ini jadi melalui dua poin ini terbantahkanlah pendapat yang mengatakan makruhnya mandi bagi orang yang berpuasa. Jadi demikianlah pembahasan pada kesempatan kali ini. Ya. Jadi hadis yang kita bahas pada hari ini menunjukkan bahwa orang yang masuk waktu puasa ya setelah subuh dalam keadaan junub, maka puasanya tetap sah. Dia hanya tinggal mandi dan tinggal berpuasa. Kemudian juga sama halnya dengan orang yang atau wanita yang haid dan nifas, kemudian ia bersih atau suci sebelum terbit fajar, maka ia wajib berpuasa dan ia wajib segera mandi agar bisa sholat subuh pada waktunya, meskipun ia mandi setelah adzan subuh. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ya bahwa orang yang berpuasa diperbolehkan untuk mandi, apapun hukum mandi tersebut, baik wajib, sunnah ataupun mubah. Juga penjelasan pada hari ini juga menunjukkan bahwa orang yang bermimpi basah ketika berpuasa, ketika tidur sedang puasa, ya, maka puasanya tetap sah dan ia hanya wajib untuk mandi. Karena hal itu terjadi tanpa kehendak dia sendiri. Kemudian penulis menutup dengan doa, Allahumma sluk bina sabila ahli ta'ah. Ya Allah, iringilah kami dalam meniti jalan orang-orang yang taat. Ya, wafiqna lithabat 'alaiha wal istiqamah. Kemudian berilah kami taufik agar kokoh, agar teguh di atasnya dan istiqamah di atasnya. Wa'afina min mujibatil hasarah wan nadamah. Selamatkanlah kami dari sebab-sebab penyesalan. Wa aminna min faza'i yaumil qiyamah. Dan amankanlah kami dari ketakutan pada hari kiamat. Waghfirillahumma lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.